Bapak Ibu rahimakumullah, melanjutkan penjelasan tentang new normal life dan herd immunity. Saya ingin meyakinkan panjenengan semuanya bahwa cara kita menghadapi, berdamai dan bersahabat dengan COVID-19 adalah benar. Jangan ragu, ini adalah cara hidup di tengah COVID, di tengah bencana dunia, di tengah pandemik COVID-19. Ada gejala atau bukan gejala ya gelagat pihak-pihak tertentu yang menghendaki supaya masjid itu ada yang terpapar, supaya jamaah masjid itu ada yang terpapar. Saya tidak usah nyebut nama dan memang tidak baik nyebut nama, tapi ada jamaah sini yang sudah dicek, diperiksa negatif, itu dijak periksa meneh supaya positif. Kesannya begitu. Yang jelas sudah negatif kok. Diajak periksa lagi dan di tempat periksa itu ternyata ditolak karena ini sudah negatif, kenapa masih diperiksakan lagi? Satu, ada istrinya jamaah sini wafat kemarin. Jelas-jelas bukan karena COVID, sudah cek positif bukan COVID. Positif bukan COVID, artinya resmi bukan COVID. Tapi aparat menghendaki supaya ini dimakamkan di makam khusus COVID. Apakah di Lingkar Timur atau di Keputih? Suruh milih. Dia tidak mau. Suaminya tidak mau kalau istrinya dimakamkan di tempat khusus jenazah COVID. Jelas di samping itu kesannya nanti ya namanya era COVID. Kemudian nanti juga tidak ada yang ngantar, tidak ada yang nyelawat. Ngotot. Akhirnya ngajak kepala desa untuk berhadapan dengan aparat. Kepala desanya bertanggung jawab, ini bukan COVID, tidak usah dibawa ke pemakaman COVID. Nanti kan ada kesan supaya wafatnya karena COVID. Ada jamaah lagi yang jelas jamaah masjid diperiksa negatif. Jamaah masjid sebelah juga gitu. Waduh, hiruk pikuk. Dikondangnya wis, positif kena ketua takmire. Alhamdulillah hari ini ada berita negatif, tidak COVID. Memang sungguh ada upaya supaya masjid itu terkesan tempat penularan COVID. Banyak sekali, tapi saya tidak mungkin sampaikan ini. Ada jamaah sini sudah 2 tahun yang lalu tidak ikut KSS, tapi dia masih mengaku santri KSS. Saya akan benar tahu, tidak usah saya sebut namanya. Kena, dia perawat, kena COVID, jelas positif COVID. Punya bayi, kena. Suaminya kena, saumah kena, kabeh. Lalu mendapat nasihat dari Umi supaya membaca zikir itu, zikir penangkal COVID yang baru saja kita amalkan itu. Dibaca terus, alhamdulillah sembuh. Sekarang sudah sehat semuanya satu rumah. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya ingin mengajak panjenengan untuk memaknai secara khusus new normal life, tata hidup baru untuk kita, bukan sekedar pasang masker, bukan sekedar cuci tangan, bukan sekedar jaga jarak, bukan sekedar tidak salaman, bukan sekedar protokol kesehatan. Yes, itu kita patuhi.
Tapi new normal life kita adalah sing gak biasa ke masjid harus ke masjid. Nek gak nyang masjid itu ndak normal. Ngoten nggih, monggo dipopulerkan. Setelah ini penangkal utama pelindung kita adalah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala hal termasuk Covid-19. Maka nek pengen selamat, pengen aman, ke masjid. Jamaah ibadah. Gimana tidak aman? Ini rumah Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa annal masajida lillah. Di surah Al-Jin itu, masjid-masjid itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Masa sih rumah milik Allah, bukan rumah yang ditempati Allah ya, rumah milik Allah. Masa sih rumah milik Allah gak aman? Rumah ini bersih, rumah ini suci, yang datang bersih, yang datang suci. Masa sih kalah karo pasar, kalah karo mall, kalah karo jalanan? Enggak. Logika manapun tidak akan menerima itu. Jadi new normal life kita nanti adalah ke masjid, jamaah, ibadah, ngaji. Sebab itu penangkal hebat, bahkan penangkal dunia akhirat, penyelamatan dunia akhirat, bukan dunia saja tapi akhirat juga. Ini harus menjadi keyakinan kita dan keluarga kita. Di era new normal life adalah era ke masjid, era ngaji, era jamaah. Saya terharu ketika membacakan, barusan saya juga ceramah online ke Belanda, ke Inggris, ke beberapa tempat. Perdana Menteri Inggris memanggil ketua takmir masjid, Perdana Menteri Belanda maksud saya, Perdana Menteri Belanda memanggil ketua takmir masjid di Belanda sana, masjid terbesar di Belanda. Untuk apa? Untuk diminta supaya azan semua masjid di Belanda dengan suara keras, suara luar. Coba Londo itu meminta, Perdana Menterinya non muslim, tapi minta kepada ketua takmir masjid Belanda ini mengajak semua masjid agar azannya dengan suara luar. Lah kok yang kini tutup? Aneh. Tadi saya dengar siaran ceramahnya Donald Trump menganjurkan agar semua umat beragama ke tempat-tempat ibadahnya, termasuk kalau Islam jelas ke masjid, kalau Yahudi ke sinagog, kalau Kristen ke gereja. Intinya justru ada nuansa religius yang digelorakan di Eropa dan Amerika. Lah kok yang kini penyepian masjid, penghentian Jumatan. Dan saya mohon maaf ya, sangat dongkol, tapi tidak saya sebut nama, seorang profesor, doktor muslim, ketika dihubungi khotib Jumat, tadi dia cerita takmirnya, Ustadz saya sangat ya nggak nyaman ketika saya menghubungi seorang profesor doktor yang dosen Universitas Negeri Islam, diberitahu khutbah jadwal Bapak besok Jumat. Jawabnya apa? Dalam telepon itu, maaf saya tidak Jumatan. Karku ngono ya ngono, aja ngono tapi jawabnya maaf saya tidak Jumatan. Loh ini kan ngelaraknya hati. Ya gak Jumatan karepmu. Tapi aja mbok umum nih. Umat ini alasan Jumatan. Gak Jumatan ya seneng. Sing gak Jumatan, tapi nek sing seneng iki malah ya gelisah. Maksud saya apa tuh? Maksud saya ayolah new normal life kita ubah dari tidak biasa ke masjid menjadi biasa ke masjid. Jadi tidak biasa Jumatan, tidak biasa jamaah menjadi jamaah. Dan Jumatan tetap Jumatan, saya berharap besok Jumat ini ibu-ibu tetap diberi
ruang untuk Jumatan. Kalau mau monggo, kalau enggak juga enggak apa-apa karena memang tidak wajib. Tapi kalau Jumatan, zuhur penjenengan gugur dengan Jumatan itu. Boleh memang demikian. Jadi tetap diberi kesempatan, tapi protokol kesehatan tetap dipatuhi, dijalankan oleh semuanya. Bahkan ya untuk sementara kalau memang orang luar belum bisa ya enggak apa-apa. Kita harus memaklumi atau harus juga secara santun memaklumkan kepada mereka agar apa yang menjadi protap di sini dipatuhi oleh semua pihak. Terakhir, saya ingin kepada semua jamaah Al-Qadar yang juga sudah hampir semuanya menjadi santri KSS, kuliah solusi spiritual, dalam menjalani hidup ini harus seimbang, bahkan agak berat ke spiritualnya ya. Jadi maksud saya, urip rasional ya rasional, golek pangan wajib ya memang ya, pokoknya segalanya yang terkait dengan kehidupan ini yes, iya. Tapi wilayah spiritual jangan dikosongkan. Ini justru yang lebih pasti, ini yang lebih abadi, ini yang dunia akhirat. Harus punya keyakinan yang berbeda, punya spiritualitas plus dari yang lain. Dan moga-moga saya betul-betul sangat berharap moga-moga jangan terjadi kasus kena COVID. Nek enek satu jamaah Al-Qadar kena COVID, wis aku dibully mesti. Langsung mungkin enek pejabat sing rene kon sing garai mesti. Saya enggak terbayangkan Bu, Pak, kalau di sini ada yang kena kasus COVID, pasti saya kena sasaran pertama. Loh, delok niku lho Al-Qadar. Itu yang sangat saya khawatirkan. Saya berharap berlindung kepada Allah SWT, moga-moga semua jamaah ini selamat. Jamaah-jamaah masjid di semua masjid selamat, supaya enggak jadi wadanan orang-orang yang tidak suka masjid, supaya enggak jadi wadanan orang-orang yang suka ngucut, supaya enggak jadi wadanan orang-orang yang suka begadang, supaya enggak jadi wadanan orang-orang yang memusuh Islam. Demikian, terima kasih perhatiannya. Sekali lagi saya ulang sebagai statement terakhir dalam kesempatan ini, bahwa new normal life kita, di samping new normal life umumnya orang, adalah new normal life ke masjid, jamaah, dan mengaji. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.